Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kita diberi ketabahan, keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah. Semoga hal itu tentunya bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi banyak orang. Dan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW. Yang semoga dengan itu kita bisa termasuk jadi golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang muhasabah. Yang ini yang pematerinya ya saya sendiri ya yang sudah lama sudah lama isi juga ya. Jadi kita mencoba untuk membedah muhasabah itu seperti apa, tentunya muhasabah itu gimana, tentunya kita akan bahas sedikit demi sedikit. Sebenarnya di tulisan ini muhasabah lumayan banyak ya. Kalau kita bahas mungkin butuh banyak waktu, mungkin secukupnya waktu aja sehingga nanti bisa lebih detail, lebih apa istilahnya ya, lebih kenal aja. Jadi nggak terlalu tergesa-gesa juga. Jadi kita nyantai aja bahasnya. Nih, saya mulai dari muhasabah itu sebenarnya salah satu dari kerja akal ideal, atau kerja akal budi. Itu dibagi 4. Nah, yang pertama itu tilawah, yang kedua kiroah, ketiga tafakur atau tadabur, keempat itu muhasabah ya. Di muhasabah ini yang bagian nanti kita bahas tuh banyak kriteria dan kategori-kategorinya. Nah, dari kerja akal ideal atau kerja akal budi ini, yang pertama itu ada tilawah. Ya, kita secukupnya aja untuk mengerti tilawah itu yaitu memahami. Nah, berarti masih dalam konteks mematuhi suatu hal. Kita ketika tilawah, dalam artian ketika tilawah Quran, tilawatul kitab, tilawatul apa ya, itu kita dalam konteks memahami suatu hal itu dan kita mencoba untuk mematuhinya. Tahu kayak kita ada perintah aqimus sholat, gitu aqimus sholat, watu zakat. Kita laksanakan sholat dan zakat. Kita mencoba untuk mematuhi sholat dan zakat. Kemudian setelah itu naik lagi tingkatnya kiroah, yaitu menganalisis sudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kita disuruh untuk membaca, menganalisis apapun ya, dalam artian kita bisa analisis suatu keadaan, suatu hal atau buku atau kitab itu atau buku itu atau apapun. Ketika Rasulullah disuruh untuk Iqra, itu ada beberapa pendapat bahwasanya Rasulullah itu disuruh untuk membaca keadaan pada saat itu. Ya kan, karena apa juga yang perlu dibaca pada saat itu kan Quran belum turun semua ya. Di situ untuk membaca keadaannya gimana, konteksnya apa, kemudian beragam aneka kejadiannya seperti apa. Gitu. Sehingga sudah naik ya, tidak tilawah lagi, tidak hanya membaca dan mematuhi lagi, sudah menganalisis, mendalami sebuah kitab, mendalami sebuah buku, mendalami sebuah apa ya, istilahnya ya, beragam konteks yang perlu kita analisis itu. Kayak alam dianalisis itu apa yang perlu dilakukan. Kemudian ke tafakur atau tadabur. Itu apa yang diperoleh, mencari relevansi. Sehingga ketika kita sudah masuk pada tingkatan analisis, kita itu merelevansikan apa yang sudah kita analisis itu. Kayak kita di akademik itu, sebelum kita membuat skripsi atau membuat sebuah tugas akhir ya, kita itu cari-cari dulu, baca-baca dulu. Setelah baca-baca, ya, kita akhirnya menganalisis bagaimana sistematiknya, bagaimana metodenya, bagaimana kerangkanya, bagaimana konsepnya, tekniknya bagaimana.
Nah, setelah itu baru masuk ke prakteknya. Masuk ke prakteknya bagaimana? Kalau kita sekolah itu kan gitu. Dipelajari dulu, suruh baca dulu, ayo belajar dulu. Kemudian dianalisis, disuruh dibimbing untuk menganalisis suatu hal. Baru setelah itu dibawa ke praktek mereka. Ya, kayak orang kesehatan itu dipraktekkan atau PKL tuh dipraktekkan ke rumah sakit, ke puskesmas, ke apotek supaya tahu lingkup kerjanya gimana. Seperti halnya kita hidup ini juga. Ketika kita memahami sebuah konteks Al-Qur'annya, kita tahu untuk mematuhi aqimi sholat wa atu zakat. Kemudian setelah itu dianalisis, sholat itu sebenarnya gimana? Zakat itu gimana? Setelah dapat itu filosofisnya gimana, pendalamannya gimana, kemudian keutamaannya gimana, kemudian kalau meninggalkan itu tercelanya gimana, kita mencari relevansinya, mencari pembuktian dalam artian di situ sholat ini gimana, ketika dilakukan, ketika diterapkan, apakah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar atau malah jadi mungkar saja. itu kan cari relevansinya. Kemudian setelah itu, nah ini muhasabah. Muhasabah itu dari kata hasab, hisab ya. Hasabah, hasabah yuhasibu, yusib. Jadi dia itu menghitung-hitung. Kalau istilah hikam itu ya introspeksi diri ya mudahnya. KBBI juga mengartikan ya introspeksi diri ya. Menghitung-hitung diri. Nah, di sini itu kalau secara garis besar ya dari apa yang sudah direlevansikan tadi kita hitung ini salahnya di mana, benernya di mana. Kemudian ini efisiensinya di mana, efektifnya di mana, ruginya di mana. Ya, kayak orang dagang tadi sudah dipraktekkan betul, ini ruginya di mana. Kemudian untungnya di mana. Atau nanti ketika orang melakukan setelah dalam keseharian melakukan kebaikan itu saya ini manfaatnya di mana? Atau malah ngerusak? Atau malah tidak baik gitu. Nah, di sini akan kita lebih dalami lagi dari muhasabah. Ya, yang pertama yaitu ada kualitas diri. Kualitas diri itu nanti dibagi 5. Pertama ada jasad, pertama ada hayat atau ruh atau jiwa, ketiga ada ilmu, keempat ada amal, kelima ada ikhlas. Nah, di sini jasad itu di dalam muhasabah itu penting. Jangan kira jasad itu nggak penting. Kok nggak penting? Kok ada itu enggak? Jadi sudah mas, saya itu tak mementingkan roh aja. Yang penting rohnya itu baik, jasad saya ikut baik. Tapi di situ udah ibadat terus, kemudian puasanya waktunya sahur nggak sahur, waktunya buka nggak buka, kemudian berlebihan, kemudian menyakiti jasadnya, udah sakit nggak masalah, nggak usah obat, mas saya itu sudah silai ta'ala, yakin sembuh sendiri pokoknya. Tapi pikirannya tetap itu sakit gimana loh, itu kan nggak ngobati jasadnya, jasadnya tersiksa. Nah ini tuh juga nggak boleh. Dalam artian dalam Islam juga dianjurkan untuk menjaga jasadnya. Karena jasad ini salah satu amanah dari Allah. Sehingga menjaga jasad saja itu salah satu dari ibadah. Kalau seumpamanya gini, seumpamanya orang tidak makan. Kalau saya yakin aja roh saya itu makannya ilmu aja. Ngaji terus. Tanpa mementingkan minum makan, sudah lupa semuanya lah ya. Kemudian lapar ditahan terus sampai lambungnya bermasalah. Nah kemudian itu kan malah menyakiti jasadnya. Padahal dari salah satu makan itu bisa kita pikirkan, bisa kita maksudkan bahwasanya dengan ya Allah, dengan saya makan ini saya itu menjaga amanah jenengan. Jadi saya mempertahankan hidup ini untuk menjaga jasad yang sudah jenengan amanahkan. Itu kan bernilai ibadah tuh. Daripada kita makan ini mengurangi waktu untuk ibadah tuh loh. Makan ini juga ibadah. Kalau kerja ini untuk menjaga amanah supaya jasad saya itu tetap bisa bergerak terus gitu. Ya Allah, jadi semoga ini jadi hal yang baik. Itu kan lebih jadi kualitas dirinya. Sehingga ketika kita
menghitung-hitung dari jasad apa yang kita lakukan itu ada perlunya. Jadi hal yang perlu kita jaga juga. Coba kita ketika kita sakit namanya nggak diobati, ya pastinya apa yang perlu kita hitung dalam kebaikannya itu. Malah kan kalau kita introspeksi, ya semuanya saya sakit nih, sudahlah saya itu biarin aja nanti sembuh-sembuh sendiri. Tuh mau gimana? Pada sakitnya itu pada konteks yang sudah perlu obat, betul. Ya kan malah jadi kacau. Sehingga itu perlu kita introspeksikan diri, perlu kita muhasabahi juga bahwasanya jasad ini ada perlunya dan ada pendukungnya. Dalam artian pendukungnya itu ketika kita melaksanakan aktivitas itu juga ibadah. Dah gerak saja itu salah satu ibadah menjaga amanah Allah ketika kita dikasih jasad ini. Makan saja itu ibadah. Kalau melihat saja bangun tidur itu sudah ibadah. Karena ketika kita melihat ketika kita bilang ya Allah inilah amanah jenengan, saya maksudkan untuk melakukan kebaikan, saya maksudkan untuk kesehariannya itu jadi yang baik. Kemudian mau tidur kita koreksi diri, oh ya alhamdulillah mata saya sudah saya jaga gitu ya, meskipun ada kepreset sedikit ya Allah ngapunten ya, jadi langsung pakai doa andalan Robbana la tu'akhidna itu. Kemudian setelah itu kita alhamdulillah, kemudian telinga, kemudian akal, pikiran, tangan itu alhamdulillah ya Allah. Itu salah satu ibadah. Jadi keseharian kita itu ternilai ibadah ketika kita menganggap bahwasanya kita itu melindungi jasad yang sudah Allah berikan pada kita. Kemudian yaitu masuk kedua itu hayat, ruh dan jiwa. Tentunya ruh dan jiwa itu penting. Adanya jasad tanpa adanya ruh itu ya kayak zombie ya. Kayak mayat hidup. Mau gimana orang jasad aja, nggak ada ruhnya itu jalan sendiri. Ada pikirannya kayak Frankenstein itu kan ngacau. Jadi kayak zombie itu film-film itu hanya gerak dan mengikuti hawa nafsu naluri. Tapi juga hanya jasad aja, nggak ada ruh, nggak ruh aja nggak ada jasad ya alam barzah hidupnya. Jadi ya harusnya klop dulu ketika hidup di dunia itu perlu dijaga dua-duanya. Sehingga dari ruh itu juga dijaga. Kemudian setelah itu ada ilmu. Ya, ilmu itu untuk mengkualitasi jasad dan ruh kita. Sehingga ketika adanya ilmu, ketika adanya sebuah pengetahuan, orang itu jalannya itu ada tujuannya dan terukur dan juga teratur. Nggak sembarangan ketika sangger naluri ini gitu kayak ayam aja maunya saatnya naluri dia langsung gas, nggak naluri ya enggak ya kayak gitu kan gitu. Kemudian ada amal itu adalah pengaplikasian dari ilmu itu, dari sudah dipahami ilmu itu dari oleh jasad seseorang dengan kepastian di ruhnya. Kemudian adanya amal, setelah itu adanya amal perlunya kita ikhlas dari amal itu. Jadi nggak ada ilmunya tapi nggak ada amalnya ya kosong. Ada ilmu dan amalnya nggak ada ikhlasnya ya nyaring aja bunyi. Jadi perlu ketiga ini. Kemudian masuk pada tingkatan yang muhasabah, tingkat kedekatan dengan Allah. Nah, muhasabah dilihat dari kedekatan kita dengan Allah. Itu dibagi 4. Pertama itu ada mukmin, kedua muhsin, ketiga itu murid, keempat itu sidik. Nah, di pertama mukmin itu, ketika orang pada tingkatan mukmin itu jadi mukmin yang baik. Dalam artian orang itu meminimalisir dosa. Jadi orang itu ketika dia mau melakukan suatu hal itu ya, dah jadi potensi dosa sudah saya tidak lakukan aja lah. Jadi dia mukmin, dia meminimalisir dosa. Kalau kita bilang ya, mamanya orang yang ketika kita tahu orang yang tidur gitu, dia orang ketika tidur itu mungkin di lain sisi kita bisa menganggap bahwasanya orang itu nganggur tidur aja, tak ngapa-ngapain, menyusahin dan lain, serepotin.
Nah, tapi kalau kita mandang itu sebagai suatu hal yang oh iya, dengan tidur itu orang itu tidak bakal maksiat tuh. Potensi dia tidak melakukan kejahatan, potensi dia tidak melakukan keburukan gitu. Sehingga kita itu meminimalisir dosa dengan memandang hal yang mubah, ya yang boleh itu jadi suatu hal untuk meninggalkan dosa. Meskipun di selain sisi itu juga meninggalkan kebaikan, tapi kan juga meninggalkan dosa dan meninggalkan keburukan. Jadi potensinya yaitu meninggalkan keburukan kan keren daripada ketika itu orang nganggur, itu orang itu nggak apa-apa nyusahin malah daripada mikirnya itu kan jadi kita bisa lihat kan orang itu tidak melakukan maksiat, orang itu nggak melakukan kebohongan, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kezaliman. Ya meskipun kondisinya ya tidur, sehingga nilai tidur itu dianggap sebagai suatu hal yang meninggalkan perbuatan dosa, ya, minimalisir dosa, sehingga kita mulai berpikir untuk positifnya di situ. Nah, kemudian untuk tingkatan kedua yaitu muhsin. Muhsin itu tidak terikat dengan hal duniawi, ya, sudah meninggalkan dunia. Nah, sudah naik tingkat dia ini, sudah naik tingkat. Jadi dia sudah tidak terikat dengan duniawi, meninggalkan dunia. Jadi ketika dalam kehidupannya dia sudah menganggap duniawi dari hal yang biasa aja. Sudah hal yang ya sudah, dalam dunia itu ya perlunya dicari dengan santai saja. Nggak perlu sampai mengorbankan hal-hal yang dimana seharusnya kita melakukan kewajiban sampai lupa kewajibannya. Sampai ketika kita harusnya melakukan sholat, kemudian karena kerja, mencari uang, mencari nafkah, kita lupa sholatnya. Bahkan dengan senantiasa meninggalkan sholatnya kan itu belum meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia ya dengan kita tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas sehari-hari, kita juga tidak melalaikan kewajiban kita. Itu masih tingkatan muhsin, ya. Jadi tidak terikat dengan duniawi sehingga dia itu sudah free. Dalam artian ya tetap melaksanakan perintahnya Allah, gitu ya. Sudah melaksanakan perintahnya Allah. Jadi bedanya dengan mukmin tadi, tingkatan mukmin itu tadi di mukmin kan masih minimalisir dosa. Dengan dia melakukan mubah itu ya potensinya meminimalisir dosa. Tapi kalau muhsin di sini sudah mau pada tingkatan yang mau melaksanakan perintahnya dengan baik. Sehingga dia itu masalah dunia itu ya tetap, tapi tidak terlalu dijadikan hal yang utama. Tetap yang dilakukan hal yang utama itu ya perintahnya Allah. Kemudian tingkatan murid. Nah, murid ini targetnya yaitu Allah. Jadi sudah tidak selain sibuk kepada Allah, dia mulai menuju ke Allah. Ya, bedanya di orang muhsin itu tadi kan masih sibuk dengan dunia tapi tidak meninggalkan kewajibannya. Tapi kalau sudah murid ini dia itu sudah mulai mendekatkan diri pada Allah, menuju Allah dia. Menuju apa jalan yang diridhoi Allah radhiyallahu anhu wa radwan. Jadi orang ini kualitasnya lebih naik lagi. Dilihat dari kedekatan dengan Allah. Sehingga dirinya itu tetap melakukan aktivitas sehari-hari tapi memang semua aktivitas itu targetnya ya Allah, lillahi ta'ala. Jadi dalam sehari-harinya ya Allah saya lakukan kegiatan ini untuk menuju apa yang jenengan ridhoi. Nah, bedanya di situ. Kemudian di tingkatannya sidik itu pikiran dan hatinya hanya kepada Allah ya. Jadi orangnya sudah dekat sama Allah. Ya, jadi orangnya itu sudah tidak berjalan lagi menuju, tapi sudah nyampe kepada jalan apa yang sudah diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhu wa radwan. Jadi dia sidik. Sehingga di sini kita lihat dari muhasabah kedekatan kita dengan Allah. Dari tingkatan yang pertama itu ya orang yang minimalisir dosa.
jadi hal-hal yang mubah, jadi hal-hal yang dibuat kita itu meninggalkan sebuah kemaksiatan, meninggalkan sebuah kezaliman. Kemudian tingkatan kedua yaitu orangnya sudah mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan mulai meninggalkan hal-hal yang dimana menyibukkan dia. Nah, kemudian yang murid itu sudah mulai menuju kepada Allah. Pada yang sidik itu sudah dekat sama Allah. Nah, ini tingkatan dilihat dari kedekatan dengan tuh, kalau dilihat dari garis besarnya seperti itu. Nah, di sini kemudian itu masuk ke kondisi jiwa. Nah, ini pernah dibahas sebenarnya di pertemuan yang lalu itu ya. Saya bahas sedikit saja karena itu pernah dibahas. Pertama yaitu ada amarah, ada lawamah, mulhamah, mutmainah ya. Jadi kondisi dilihat dari muhasabah orang yang kondisi jiwanya itu amarah, itu orang yang masih nyaman pada keburukan. Cara garis besarnya itu. Orang yang masih nyaman pada keburukan itu ya amarah. Sehingga dia itu ketika melakukan melakukan keburukan, pamannya nyuri, pamannya sukanya itu adu domba, sukanya memfitnah, sukanya palaya yang buruk-buruk itu. Kalau dia nyaman pada keburukan itu, ya dia kondisinya masih amarah. Dilihat, apakah saya itu kondisinya di mana? Apakah ketika melakukan keburukan kok nyaman? Yaitu masih di tingkat amarah kondisi jiwanya. Ketika kita hitung-hitung diri, koreksi-koreksi diri, ternyata loh kok seneng ya melakukan keburukan. Ya kondisinya amarah. Ya kemudian kalau masuk pada tingkatannya lawamah, nah ini masih ada pertarungan, masih ada pertarungan baik dan buruk, tapi yang menang masih buruk. Lumayan, masih ada pertarungan, masih ada pergolakan di dalam. Nah, kemudian di situ karena mau ketika puasa Ramadan. Tadi saya lewat Mas di depan warung, tapi saya bingung. Mau saya masuk ke warung itu mokel atau saya tuh langsung saja meneruskan puasa karena ini panasnya itu luar biasa. Pada saat itu ternyata masuk warung makan, ya itu masih lawamah, itu kondisi jiwanya masih lawamah. Kalau saat muhasabah itu mikir ya ternyata saya itu ketika puasa, ketika sholat tuh ternyata ketika puasa saja siang-siang itu karena panas dan kondisinya sudah tidak memungkinkan saya masih ke warung. Itu masih lawamah. Masih ada pertarungan sih baik, masih ada mikir potensi ya seharusnya saya ke masjid aja tadi, atau saya itu mencoba untuk menahan diri aja ya, nggak ke warung makan. Nah, gitu. Nah kalau kondisinya lanjutnya itu kondisi mulhamah ya, mulhamah itu masih ada pertarungan sama, tapi yang menang yang baik. Jatuh saya itu kayak bulan puasa, saya itu kondisinya panas, lemas dan sebagainya, tapi lanjut ya sudah saya menahan aja sampai maghrib berhasil. Masih ada pergolakan yang baik. Jadi yang menang yang baik. Mulhamah. Kalau mutmainah itu nyaman pada kebaikan, dan sudah melakukan kebaikan dan nyaman. Jadi melakukan sholat dan melakukan puasa, melakukan zakat itu sudah nyaman aja. Melakukan keseharian untuk lillahi ta'ala itu nyaman aja. Baca Quran nyaman, kajian nyaman, kemudian apalagi melakukan menolong orang nyaman, melakukan kebaikan, berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif tuh nyaman dia. Kebalikan dari amarah. Nah, di sini kita lihat saja kondisinya kita masih pada yang mana. Kalau kita sudah nyaman pada kebaikan ya mutmainah. Kondisi nomor 4 dari kondisi jiwa itu tadi. Ya jangan sampai kita kena sense of guilty, itu penyakit yang orang sudah hilang rasa bersalahnya. Kalau orang sudah hilang rasa bersalah itu kan repot. Sudah tidak bisa merasakan bersalah, tak melakukan burukan bahkan sampai membunuh pun tidak merasa bersalah. Itu kan kena sense of guilty. Mas saya itu saking jengkelnya dah, tak obrat-abrit tak adu domba sana sini dia, menfitnah sana sini. Kemudian setelah itu ada pertengkaran, ada pertumpahan darah sampai. Itu kan dia kemudian ya enjoy aja kerjanya, kayak merasa tidak bersalah. Nah itu kena penyakit sense of guilty istilahnya. Udah hilang rasa bersalahnya.
Kalau orang kena sudah rasa bersanya hilang itu kan bahaya. Itu perlu diobati. Bahkan ngobatinya pun agak susah. Nah, situ. Kemudian setelah itu ada orientasi jiwa. Kalau dilihat dari muhasabah orientasi jiwa, itu dibagi 4 samanya. Ada yang saitonia, ada tingkat bahaimia, kemudian tingkat sabuiyah, kemudian ada tingkat keempat itu tingkat malaikah. Saitonia itu bahagia, senang dalam kalau menyusahkan orang lain. Jadi ketika aku tuh suka menyusahkan orang lain, kayak sebenarnya bisa melakukan ini tuh susah. Tapi saya tuh jaga no aja lah, karena saya pasti itu bisa kalau saya jagakan orang. Udah saya tidak kerja aja loh jaga orang. Udah saya tak leha-leha aja. Nah itu jiwa-jiwa saitonia. Maksud saya bisa menyusahkan orang lain atau dan numpan, dan itu menyusahkan pula di tempat pekerjaan, di tempat suatu hal, dia udah malah bikin baik pekerjaan itu, tapi malah merusak dan menyusahkan. Kondisi orientasi jiwanya masih saitonia. Kalau ketika dia introspeksi diri ya, seharusnya kan oh iya, saya kok malah sehari ini menyusahkan orang aja. Ya itu kan perlu dipertanyakan apakah saya masih termasuk orientasi jiwanya saitonia. Masih perlu harus dimuhasabah. Apakah benar jiwanya itu di tingkatan seperti itu? Atau naik tingkat bahaimia. Orientasi hidup hanya sekedar untuk kesejahteraan. Dari yang penting enak. Ya dirinya itu ingin sebuah kesejahteraan, kekayaan, pangkat, dan lain sebagainya. Jabatan dan lain sebagainya. Yang penting dirinya sejahtera. Tapi tidak menyusahkan dia sudah. Tapi dia mengejar suatu hal itu ya untuk kesejahteraan dirinya. Sudah untuk dirinya. Sudah untuk kepentingan pribadinya. Nah, kalau kita menghitung-hitung hal itu kok ketika kita dalam seharian atau sebulan atau setengah tahun atau setahun kok ternyata dirinya hanya untuk mencari sebuah kesejahteraan diri, ya tingkatan orientasi jiwanya masih di bahaimia istilah. Nah, kemudian untuk naik tingkat lagi, ternyata dikoreksi lagi, ada sabu ya. Ya, obsesinya yaitu hanya keberhasilan. Wah, sudah meningkat, ada cita-cita yang dituju. Sudah tidak mementingkan diri sendiri lagi. Ada kepentingan, ada orang lain, dan lain sebagainya. Tapi untuk mencapai cita-citanya, yang penting sukses. Nah, itu akan berpengaruh kalau kebaik ya berpengaruh pada orang banyak, kalau yang buruk ya ngaruh juga. Tapi sudah sabu ya, dia ada orientasi, jiwanya sudah mencapai kesuksesan, mengejar cita-cita. Ada tujuan pastinya. Sudah tidak sejahtera, yang penting saya makan setiap hari, sudah sejahtera, enak. Tapi dia sudah, kalau sabu ya itu ada kepentingan, tahu berhasilannya harus dia capai. Ya, kalau kita introspeksi ternyata, oh iya ya, sudah saya itu ada cita-cita. Saya itu masih teguh untuk mencari cita-cita dan menggapainya. Itu tingkatan sabu iya. Nah, itu kemudian ada lanjutnya itu tingkat malaikah. Itu orang yang fokusnya melayani Allah. Dari tingkatan yang paling tinggi ini. Nah. Jadi ketika dalam kesehariannya, sudah dalam kegiatannya sehari-hari itu mengabdi pada Allah. Dari bangun tidur, ya Allah sudah berkiranya sudah positif semua. Bangun, alhamdulillah ya Allah, jenengan kasih saya masih hidup lagi. Gak dicabut pas tidur. Masih hidup lagi bisa melaksanakan dan melayani jenengan. Bisa melaksanakan dan menjaga amanah dari jenengan. Alhamdulillah. Makan, alhamdulillah ya Allah. Sesuap, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Mandi, alhamdulillah ya Allah, masih bisa merasakan segarnya air. Alhamdulillah ketika masih bisa kencing, kentut, bisa BAB. Alhamdulillah masih bisa membuang kotoran di dalam tubuh. Sehingga semua dalam lakukan yang kecil-kecil pun ketika nyapa aja, senyum aja itu. Alhamdulillah ya Allah masih bisa senyum dengan baik dan ramah pada orang lain. Itu hal yang ibadah. Dan yang luar biasa. Sampai tingkatan yang besar, sampai melakukan perubahan, revolusi, menganalisis lah, kemudian sampai hal yang penting itu fokusnya pada Allah. Dalam hidupnya melayani Allah aja. Sehingga ya tingkatan jiwanya, orientasi jiwanya itu malaikat.
Kalau kita koreksi ternyata alhamdulillah selama ini sampai akhir tahun, tengah tahun ini kok ternyata banyak yang diniatkan sama Allah, melayani Allah, alhamdulillah berkat jenengan ya Allah sampai situ. Nah, itu kan sangat hal yang bisa sangat dibahagiakan. Meskipun ya gitu-gitu aja tapi kan dalam kesehariannya sampai ke titik terkecil pun ya, makan aja, minum aja lah ya, bangun tidur aja, gerak aja gitu. Jadi halnya sangat luar biasa bagi hidupnya karena itu melayani Allah. Gitu. Bukan hanya untuk sebagai kepentingan dirinya sendiri. Dari lumayan. Kan. Sehingga ketika akhir tahun, akhir tahun 2026, ternyata 2025 ini saya tuh tetap bisa konsisten ya, untuk bisa menjaga diri ini supaya bisa tetap melayani Allah. Nah, itu luar biasa. Nah, sini karena ini masih ada kan perilaku batin, ada perilaku lahiriah, ada rute ilahi rojiun dan sebagainya. Karena ini sudah 30 menit, jadi saya akhiri di sekian ini saja pada orientasi jiwa. Setelah itu ada tanggapan-tanggapan seperti biasanya. Tentunya insya Allah kalau ada pertemuan lagi di waktu saya akan saya lanjutkan lagi tentang muhasabah ini. Karena memang masih ada beberapa hal yang perlu dibahas tentang muhasabah. Dan disitulah semoga dari sini kita bisa mengambil hikmah dari muhasabah ini. Karena muhasabah itu introspeksi diri tentunya. Dari beberapa tingkatan tadi dan kategori kita bisa introspeksi di sehari ini bagaimana, kemudian setengah tahun bagaimana, 1 bulan bagaimana, seminggu kita bagaimana, ketika bangun malam kita lihat tangan ini sudah melakukan apa aja sehari, kaki ini sudah melakukan apa aja sehari, kita bisa muhasabah itu semua sampai ternyata 1 tahun muhasabah secara umum. Saya cukupkan dari sini. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, langsung ditanggapi dulu Pak Abadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, terima kasih untuk waktunya. Yang jelas tema pada malam hari ini adalah muhasabah. Ada apa dengan muhasabah? Nah, tadi dijelaskan bahwa muhasabah itu kan dari bahasa Arab hisab. Artinya perhitungan atau juga bisa disebut mengevaluasi diri sendiri. Nah, apakah hidup kita hari ini sudah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya atau belum? Nah, di mana muhasabah itu juga bukan sekedar merenung, tetapi terpenting adalah refleksi aktif. Apa yang sudah kita lakukan hari ini, baik atau buruk? Kalau buruk, kenapa bisa terjadi? Kalau baik, apakah sudah ikhlas? Ini sebuah fenomena. Lah, kenapa? Karena kita sering sibuk dengan mengevaluasi orang lain, ngomongin, mengkritik, bahkan nyinyir, tapi lupa mengevaluasi diri sendiri. Lah, padahal yang bakal dihisab itu kan bukan mereka, tapi kita. Jadi mengapa kita perlu muhasabah? Nah, di sini yang pertama adalah karena hidup ini adalah sebuah ujian. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Artinya apa? Artinya bahwa hidup ini bukan sekedar jalan-jalan duniawi, tetapi tes besar. Dan sebuah tes butuh apa? Butuh review dan evaluasi biar nggak ngulang. Berikutnya adalah karena hisab itu nyata, benar-benar nyata. Di akhirat kita akan dihisab, dan hisab itu detail, bahkan niat dalam hati pun dicatat. Ya, kalau hari ini kita bisa bohongin orang di akhirat, nggak bisa bohongin sistem Allah.
Nah, seperti apa yang dikatakan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang tidak pernah muhasabah hidupnya itu akan habis dalam kelalaian dan penyesalan. Berikutnya agar tidak tertipu dengan amal sendiri. Nah, tentu kadang kita itu merasa sudah cukup baik, padahal belum tentu. Sebagai contoh, saya sudah rajin sholat, tapi kadang maksiat tetap jalan. Saya nggak pernah nyakiti orang, tapi suka nyakiti lewat komentar medsos. Jadi bagaimana cara muhasabah diri? Jadi muhasabah diri itu perlu disediakan waktu khusus untuk refleksi. Ya ambil waktu sebelum tidur, matikan HP, diam, renungkan, tanya pada diri sendiri. Hari ini tadi saya bikin dosa apa kira-kira? Apakah saya sudah bikin orang lain bahagia? Nah, kalau saya wafat malam ini cukup bekal, apakah saya sudah cukup bekal? Nah, ini sebuah adalah hal kenyataan kalau bisa ditulis di buku atau catatan digital. Karena apa? Karena ingatan kita itu selaku manusia itu pendek, tapi tulisan itu bisa jadi saksi. Seperti media pada malam hari ini nanti saksi-saksi dan juga sebagai warisan untuk anak cucu kita. Makanya jejak digital itu sangat mengerikan kalau memang jejak kita itu sangat buruk sekali. Persis nanti di akhirat juga akan direkam, akan dilihat di situ. Kita tidak bisa mengelaknya lagi. Karena itu ada 3 dimensi evaluasi. Pertama adalah aspek pertanyaan. Amal apa, amal baik atau buruk pada hari ini. Nah, terutama kita harus melihat niat. Kenapa saya melakukan itu? Ikhlas atau cari pujian? Nah, saya hari ini dihabiskan untuk apa? Waktu hari ini kita tadi bermanfaat atau sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, koreksi, taubat, dan rencana perbaikan. Muhasabah kan tanpa perbaikan itu nonsen, seperti audit tanpa perubahan. Nah, setelah tahu, tentu tahu salahnya kita, tentu kita harus wajib istighfar, minta ampun ke Allah, lalu buat rencana kecil. Besok saya mau perbaiki sholat saya mau minta maaf ke orang yang saya kecewakan, yang saya sakiti. Nah, saya stop bukan konten gak pantas. Nah, ini evaluasi pada sebuah 3 dimensi itu tadi. Jadi kesimpulan daripada muhasabah sebagai kebiasaan seperti apa yang ditemakan pada malam hari ini, saya sekedar untuk itu tadi, ada apa, bagaimana, maka saya tutup, jadikan muhasabah itu sebagai kebiasaan, jadi budaya, seperti olahraga untuk tubuh. Muhasabah adalah olahraga untuk jiwa. Nah, kalau rutin dilakukan, tentu akan menghasilkan, pertama, hati jadi lebih tenang, akhlak makin baik, dekat dengan Allah. Itu yang diharapkan daripada muhasabah, yang dimana kita sebuah kewajiban sebagai manusia yang hilaf ini, itu hal-hal di atas perlu dilakukan. Dan yang paling penting, kita jadi lebih siap menghadapi kematian. Sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Ihdinas siratal mustaqim wa bil hidayah wa ridwal inayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Jadi muhasabah tadi sebagai penyesuaian diri, sehingga memang perlunya
kita menghisap diri sebelum dihisap nanti. Jadi hanya Umar bin Khattab bilang. Jadi ini langsung saja Pak Sugeng. Monggo langsung ditanggapi sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sehat ya. Alhamdulillah. Ya apa kabar Bapak di sehat nggih? Asmara. Mas wis mari to Bapak. Yang pertama, muhasabah, kita sudah tahu artinya ya. Muhasabah itu bahasa Inggrisnya ya introspeksi. Bahasa Indonesianya menghitung-hitung atau menganalisa. Kemudian apa ya bahasa yang lain? Ya itulah sekitar itu ya, mengevaluasi gitu ya. Itu muhasabah. Hanya saja muhasabah itu jangan terlalu luas yang dibahas, hingga tidak fokus nanti. Kalau Pak Padi tadi muhasabah amaliyah kita sehari-hari itu yang dibahas Pak Padi. Jadi memang harus dibatasi. Ya, yang mau kita muhasabah itu apa? Ya. Kalau nanti terlalu luas itu malah intinya nggak kita dapat nanti. Ya Pak Badi membatasi diri tadi sudah amelia sehari-hari bagaimana, apakah hari ini apa sudah melakukan dosa atau tidak, atau kenapa kok melakukan dosa dan sebagainya. Ya, jadi muhasabah tentang dari dosa. Gitu. Ada lagi biasanya kalau akhir tahun itu ada muhasabah akhir tahun. Ya. Itu yang dibahas adalah perbuatan kita selama setahun ini bagaimana gitu. Muhasabah akhir tahun. Nah, kalau muhasabah diri, yang dimaksud diri itu yang mana yang akan kita fokuskan. Ya. Itu harus yang spesifik aja ya. Ya. Muhasabah. Muhasabah ini satu tujuannya muhasabah itu adalah iltisom, memelihara diri. Jangan sampai kita itu dalam hidup ini jatuh gitu dalam pemeliharaannya. Atau artinya kita sudah baik terus jatuh ke jelek, iltisom. Kemudian muhasabah juga menjaga istiqomah. Kalau kita sudah istiqomah melakukan kebaikan, kok terus kenapa kok kita tidak istiqomah ya tadi, malah melanggar aturan, nah itu ya, istiqomah. Yang ketiga, muhasabah itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri. Apa hari ini kita lebih baik dari hari kemarin? Ya. Itu yang tujuan-tujuan muhasabah. Ya. Jadi iltisam, istiqomah, istighfar ya, artinya memperbaiki diri. Ya, itu. Sekarang kita fokus yang mana muhasabahnya? Ya. Atau kita fokus kepada muhasabah diri dalam arti apakah kita sudah memperbaiki diri, apakah kita sudah lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Nah, itu yang perlu kita muhasabahi. Umpamanya, ya, kita sudah biasa sholat tahajud. Apakah hari ini sudah sholat tahajud? Kualitas sholat tahajudnya apa masih sama-sama saja? Nah, berarti
perlu diperbaiki. Mungkin sholat tahajudnya bisa pemahaman makna sholat tahajudnya bisa dipahami, atau ayat Al-Qur'annya diperbaiki. Jadi baca sholat melakukan sholat tahajud tetap, tetapi dengan pemahaman Quran. Kalau dulu mungkin pemahamannya kurang mantap, sekarang lebih dimantapkan lagi, sehingga kualitas sholat tahajud kita lebih bagus lagi. Ya. Sholat, apakah sholat 5 waktu kita sudah di awal waktu? Nah, itu muhasabah kita hari ini. Apa kata kita itu sholat 5 waktu itu sudah berjamaah? Mana yang kita bisa jamaah? Apa hari ini tidak bisa berjamaah gitu ya? Kenapa kok tidak bisa berjamaah? Nah, itu. Jadi kita selalu begitu memperbaiki diri. Ya. Kemudian pada hari ini, apakah saya sudah berapa ayat yang saya kuasai Al-Quran untuk hari ini? Hari ini saya sudah baca Quran enggak? Taruh paham artinya enggak? Berapa ilmu yang kita didapat dari Al-Quran? Sehingga kita itu makin lama ilmunya makin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya. Ya. Itu artinya memang muhasabah untuk memperbaiki diri. Kualitasnya di mana? Ya. Ya. Ya, gitu. Jadi ini muhasabah dalam rangka memperbaiki diri. Ya. Pada hari ini, apakah saya sudah berkunjung kepada teman atau menyapa teman? Kalau tidak bisa berkunjung, ya kita WA teman kita, katanya kabarnya atau apa gitu ya, atau kita bertamu kepada seorang teman dan sebagainya. Artinya membangun relasi. Apakah relasi kita itu tetap saja atau bertambah? Ya, karena bagaimanapun kita itu sukses dan tidaknya kita itu tergantung perbaikan relasi. Kalau jaringan kita lebih besar, ya, circle kita lebih besar, maka kemungkinan kita hidup lebih nyaman dan lebih sukses. Nah, itu harus terus dalam rangka memperbaiki diri. Jadi kita fokus muhasabahnya dalam memperbaiki diri. Ya. Difokuskan aja yang mana yang akan kita perbaiki. Itu intinya muhasabah. Makanya kalau kata Rasulullah itu, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap diri sendiri serta beramal untuk kehidupan akhirat. Itu orang yang cerdas. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Itu orang yang cerdas. Ya. Nah, kemudian untuk memperbaiki diri itu caranya ya apa? Nah, itu harus kita bahas juga. Kelemahan kita apa gitu ya? Kenapa kita sholat tahajud kadang-kadang sholat tahajud, kadang-kadang kok enggak, lapo ini kok saiki sing bolong-bolong. Ya kita cari kenapa kok bisa begitu. Ya, kelemahan kita itu apa? Ya, mungkin turune kurang sore, sik delok HP terus sampai bengi sehingga bengine malas sholat tahajud. Alasan-alasan ini yang kita cari dalam muhasabah. Ya. Jadi terus begitu ya. Apakah pemahaman kita kepada Quran lebih banyak? Apakah saya sudah memahami satu ayat Al-Quran? Apakah sholat saya pada hari ini lebih baik dari kemarin dan sebagainya? Nah, itu namanya muhasabah dalam rangka perbaikan diri. Ya. Jadi tujuan muhasabah memang kayak begitu.
Namun jangan terlalu luas. Kalau luas nanti malah tidak fokus. Tidak fokus ya. Oleh karena itu, mari kita muhasabah diri kita, ya. Artinya makin hari makin banyak ilmunya, makin lebih baik amalnya, makin pikiran kita lebih bagus, ya, dan sebagainya. Ya. Terus kita perbaikan diri sehingga pada akhirnya kita mati dalam keadaan posisi yang terbaik di hadapan Allah. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini ya. Tadi dari tanggapan Pak Badi dan Pak Sugri tadi, dari sekian banyak yang muhasabah, yaitu dari amalnya, tentunya dari untuk memperbaiki diri, itu perlu kita tanyakan semua pada diri kita sendiri dulu. Apakah memang sudah lebih baik atau memang apakah ada pemerosotan di situ. Jadi ternyata muhasabah itu kalau dipikir-pikir lagi memang dari konteks detailnya kita sudah dari diri kita sendiri saja dulu. Maka sudah lebih baik. Ternyata muhasabah juga bisa dilakukan pada konteks mamanya di sebuah rumah tangga. Itu ternyata rumah tangga kita semakin tahun lebih baik ya ternyata. Atau hubungan kita dengan teman atau hubungan dengan sebuah organisasi, apakah organisasinya lebih bermanfaat atau enggak gitu. Ada ya evaluasi yang harus dilakukan terus memang. Kayak tadi sebuah amal atau sebuah memperbaiki diri. Kayak kita dalam melakukan kajian ini, konsistennya ini apakah tetap terus membawa manfaat ya. Ternyata masih banyak aja penonton yang menonton ya. Kita ambil positifnya, ternyata alhamdulillah masih ada manfaatnya, masih ada yang nonton soalnya, meskipun kita konsisten ya stuck di situ aja. Alhamdulillah ternyata masih bisa membawakan atau yang nonton kajian-kajian kita, itu kan bermanfaat, sehingga kita perlu ternyata mungkin ada evaluasi, adanya yang kurang. Oh ya, mungkin kekurangnya itu masih kurang konsisten untuk di sininya, atau mungkin konsisten dalam penguploadannya atau apa, sehingga kurang perkembangannya masih kurang di sini, atau sebuah perusahaan atau sebuah apapun lah ya, sehingga kita bisa menyedarkan sebuah hal itu untuk bisa menjadi yang lebih baik, sehingga muhasabah itu dari yang awalnya luas bisa diambil detail-detailnya. Dari Pak Abadi dan Pak Sugri tadi menjelaskan bagaimana untuk melihat yang apakah semakin hari semakin baik atau semakin hari semakin buruk. Nah, perlu ditanyakan lagi dan perlu kita koreksi lagi. Kok semakin buruk ini kan ya agaknya kok agak ngacau, semakin buruk ini bagaimana, kenapa kok semakin buruk ini. Yang awalnya itu bertambah namanya, peningkatan statistiknya bagus, tahu-taunya bulan depannya itu menurun drastis loh. Ini kenapa? Padahal ya tetap konsisten, ya tetap istiqomah, ya tetap melakukan kebaikan, ya sama. Tapi kok malah merosot, ini gimana? Kenapa? Itu kan. Banyak kan kalau dikuak itu kan bisa. Ternyata di sini alasannya. Ternyata di sini kesalahannya. Coba kalau nggak ada muhasabah, nggak ada evaluasi, nggak ada ngitung-ngitung, entah dari kecil dari sampai yang besar, tahu-tahu merosot, ya udah dibiarin aja, mungkin takdir, nggak ada evaluasi, takdir aja. Ya kita bagus-bagus saja tawakal billah, tapi kan konteksnya kalau nggak dimuhasabah, nggak dievaluasi ya prosesnya bisa sampai tahun depan. Itu kan ngacau, dari sampai tahun depan ngerosot terus, itu kan ngacau. Nah, situ. Nah, alhamdulillah kita bisa bahas ya tentang muhasabah, tidaknya kita bisa ingat-ingat lagi ya, sudah setahun ini kita melakukan kajian itu, alhamdulillah. Makin perkembangannya itu merosot atau malah bertambah ya. Tapi ya, saya kira itu masih banyak yang lihat ya, ternyata masih banyak yang bisa membawa manfaatnya, entah berapa orang. Tapi setidaknya di situ itu
bisa membawa manfaat ya, satu orang dua orang ya, karena manfaat itu taunya itu ya bisa tahu oleh Allah ya, bisa merubah orang ya Allah yang rubah kita ya, bisa berusaha melakukan yang terbaik tentunya kita bisa mengevaluasi kurangnya di mana, kemudian kelebihannya apakah bisa ikhlas ya, kayak tadi. Kalau kurang itu kurangnya di mana, kalau sudah melakukan kebaikan, melakukan perkembangan, apakah kita sudah bisa ikhlas. Saya akhiri tentunya di pertemuan hari ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian pada hari ini, tentunya itu berkat rahmat Allah. Semoga jadikan sebuah penilaian pada diri kita sebagai sebuah hikmah pada diri kita tentunya semoga ilmu-ilmu ini yang setiap minggu kita bahas, kita kajikan ini membawa manfaat dan keberkahan. Dan karena keberkahan itu dari Allah dan keriduan itu dari Allah, ya kita hanya bisa melaksanakannya dengan baik dan ikhlas. Kita bisa melaksanakannya dengan tulus dan berusaha sebaik mungkin. Entah itu nanti dinilai bagaimana, tentunya kita berpikir positif saja. Saya akhiri kajian pada hari ini. Seperti biasa kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam keadaan yang tidak baik diuji di kehidupannya, semoga mereka diberi ketabahan, kekuatan, tentunya kemudahan untuk bisa melaksanakan semua itu, dan semoga dinilai jadi orang-orang yang husnul khotimah di kehidupannya, dan semoga tentunya keberkahan dan manfaat itu kembali pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kajian hari ini, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Insya Allah akan kembali lagi di pertemuan minggu depan. Saya akhir kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.